Halo warga pecinta KDM, baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi dirujak oleh netizen bernama Yesmi guys. Wow, luar biasa. Dia dirujak guys, dirujak mati-matian. KDM itu dikritik mati-matian. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa Kang Deddy Mulyadi itu tidak pernah atau jarang banget ya memenjarakan seorang pengkritik. Jadi kalau ada orang yang mengkritik KDM itu sangat jarang dipenjarakan ya kalau saya perhatikan, kecuali melakukan tindak pidana. Tapi kalau mengkritik kebijakan-kebijakan itu kalau saya perhatikan itu sangat jarang ya dipenjarakan oleh Kang Deddy. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kemudian pengkritik daripada Kang Deddy Mulyadi ini yaitu Ismi ini orang Jakarta bukan orang Jawa Barat, tapi dia mengkritik Gubernur Jawa Barat. Ada satu yang bikin saya tercengang gitu. Apa itu? Salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa saya mengatakan bahwa kritikan daripada si Ismi ini di luar Nurul gitu ya, sangat membagongkan ya. Dan menurut saya itu di luar daripada konteks gitu ya. Dia mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu adalah dibesarkan oleh oligarki. Nanti ya dugaannya Kang Deddy Mulyadi itu akan dicalonkan jadi presiden tahun 2029. Ya, kemudian Kang Deddy Mulyadi ini adalah Mulyono kedua ya. Kang Deddy Mulyadi ini adalah Jokowi kedua ya. Kemudian KDM ini sama seperti termul-termul ya. Jadi dia itu sangat-sangat nggak suka ya dengan termul ya. Kemudian kalau saya perhatikan tuh dia ini adalah pendukung daripada Pak Anies dan Pak Prabowo ya. Tapi gini guys, kita nggak boleh melihat suatu hal itu dari satu sudut pandang. Mohon maaf ya, Teh Ismi ini atau orang Jakarta ini kalau saya perhatikan itu dia melihat suatu hal itu dari satu sudut pandang. Kita nggak boleh guys. Ya, kalau Teh Ismi ini mengkritik misalnya kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi misalnya, nggak jadi masalah. Tapi kan yang dikritik itu kan bukan kebijakannya, tapi masalah-masalah pribadinya gitu ya. Dibesarkan oleh oligarki, pencitraan ya. Kemudian Mulyono Jilid 2, termul-termul itu kan bukan sesuatu hal yang menurut saya pribadi itu yang ini ya, yang detail gitu ya. Itu tuh bukan kritikan ya. Itu tuh menurut saya pribadi fitnah gitu ya. Emang pencitraan itu salah? Enggak kan? Semua orang itu pencitraan, saya juga pencitraan. Saya mencitrakan apa? Saya mencitrakan bahwa ada kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang sangat bagus gitu. Tapi kalau Kang Deddy Mulyadi salah, saya juga akan menyalahkan. Saya juga pencitraan kok. Saya bikin video seperti ini, saya pencitraan. Ya, tapi bukan berarti saya mengharapkan jabatan dari KDM ya. Saya juga pencitraan. Saya mencitrakan yang positif gitu. Nggak salah. Siapa mengatakan bahwa pencitraan itu salah? Semua orang itu harus pencitraan. Tapi jangan pencitraan yang buruk gitu. Semua orang itu harus punya citra guys. Kalau ada orang yang tidak punya citra itu, ya kita bingung gitu. Apakah dia orang baik atau orang buruk, kita nggak tahu ya kan. Seperti Kang Deddy Mulyadi misalnya, kalau dia misalnya nggak bikin video, misalnya rapat apa segala macam ya, bikin vlog misalnya, kita nggak tahu apakah dia kerja atau tidak ya kan. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Jadi kalau saya perhatikan ya, kritikan daripada Teh Ismi ini di luar konteks gitu ya. Dia nggak bisa mengkritik secara tajam gitu ya. Saya juga sering mengkritik Kang Deddy Mulyadi kok ya. Bahkan saya menulis buku tentang Kang Deddy Mulyadi khusus mengkritik ya. Bukan berarti karena saya benci ya. Yang saya kritik itu kebijakannya, karakternya ya. Kemudian yang saya kritik itu bagaimana dia memperlakukan publik gitu ya. Bukan pribadinya, apakah dia jelek, ganteng, apa pencitraan dan lain sebagainya, saya tidak mengkritik itu ya. Kemudian selain itu kalau saya perhatikan itu ya, TSMI ini kan sebenarnya sudah 2 kali dipenjara ya, dan hampir ketiga kalinya dipenjara. Namun Kang Deddy Mulyadi sebenarnya nggak memenjarakan wanita ini ya, nggak memenjarakan netizen yang sangat julid ini, nggak. Dia tuh konten kreator guys, seorang tiktoker ya, tidak memenjarakan. Kenapa Kang Deddy Mulyadi tidak memenjarakan hal seperti ini? Kalau saya perhatikan tuh menurut saya pribadi, kalau Kang Deddy Mulyadi memenjarakan maka dia akan memberikan panggung ke Teh Ismi ini. Dulu ya, mungkin di antara sahabat Intro Video nih ya, para pecinta KDM banyak yang belum tahu. Kang Deddy Mulyadi juga suka mengkritik guys, dulu. Waktu pertama kali berkarir di dunia politik, waktu pertama kali dia jadi DPR ya. Dia dulu
pertama kali itu jadi ketua DPD Golkar ya, lalu dia mencalonkan diri jadi DPR dan menang ya. Nah, ketika dia jadi DPR, dia sering mengkritik yang namanya bupati, yang cikal bakal jadi besannya, yaitu pamannya Mbok Ane Ratna. Sangat 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 dikritik kebijakan-kebijakannya. Kang Dimulai itu dulu tukang kritik, guys, bahkan sampai pernikahannya tidak direstui karena apa? Karena Kang Dimulai ini punya citra tukang kritik. Jadi Kang Dimulai itu berpikir bahwa mengkritik itu nggak jadi masalah, asal ada solusinya gitu ya. Asal kita punya jalan keluarnya gitu. Nggak hanya mengkritik, 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 tapi tidak punya solusi gitu. Kang Dimulai itu punya solusi ya. Dia mengkritik bupati itu karena ada solusinya. Itulah alasannya kenapa Kang Deddy Mulyadi ini ya sangat santuy menghadapi pengkritik, nggak panas gitu. Karena dia sudah pernah mengalami di posisi mengkritik gitu. Ya, saya juga sering kok mengkritik Kang Deddy Mulyadi, tapi bukan mengkritik masalah pribadinya gitu, tapi mengkritik masalah publik gitu. Itu kalau saya perhatikan ya. Kemudian kalau saya perhatikan di Indonesia itu ya, kalau dibandingkan dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi atau Pak KDM, kalau saya perhatikan itu, menurut saya pribadi itu lebih fanatik pendukung Pak Prabowo daripada pendukung KDM. Banyak orang yang mengatakan bahwa pendukung KDM itu lebih fanatik, enggak, lebih fanatik pendukung Pak Prabowo. Buktinya pendukung Pak Prabowo itu teisme. Pendukung Pak KDM apakah ada yang mengkritik Pak Prabowo? Enggak, enggak ada kan. Pendukung KDM itu kalau saya perhatikan itu orang-orang yang sangat nasionalis gitu ya, yang mencintai budaya lokal seperti ini ya, menggunakan bentuk kepala seperti ini. Itu kalau saya perhatikan ya. Jadi sah-sah aja kalau misalnya dikritik ya, sah-sah aja, tapi harus ada solusinya gitu. Jangan cuma mengkritik kosong aja gitu. Jadi kalau saya mengkritik Kang Deddy Mulyadi itu saya ada solusinya gitu. Kalau saya mengkritik Pak Prabowo itu ada solusinya gitu. Ada banyak hal sebenarnya yang pengen saya kritik terhadap Pak Prabowo, tapi saya nggak mau gitu ya, nggak mau terlalu vulgar gitu mengkritik ya. Ya mengkritik itu ya kita mengkritiknya dengan cara elegan gitu ya, bukan secara vulgar gitu ya, secara brutal. Kalau saya perhatikan teisme ini ya sangat-sangat brutal dalam mengkritik. Dia hanya melihat dari satu sudut pandang. Kita nggak boleh melihat dari satu sudut pandang. Contoh misalnya, contoh ya, saya dulu sering mengkritik Pak Prabowo masalah sawit ya. Karena dugaannya Pak Prabowo ini punya lahan sawit. Saya mengkritik sawit itu, tapi saya tidak melihat dari satu sudut pandang. Karena gini guys, walaupun kita mengkritik ya penanaman sawit ya, alih fungsi lahan hutan jadi sawit itu, kalau di rumah kita masih ada minyak goreng, itu bullshit. Karena sawit itu berasal dari minyak goreng. Itu kalau kita mengkritik seseorang itu kita harus melihat dari berbagai sudut pandang gitu, enggak satu sudut pandang. Kalau kita mengkritik sawit, ya jangan menggunakan minyak sawit. Karena pengusaha akan mencari gitu ya, mencari peluang gitu bahwa yang membutuhkan minyak goreng itu banyak, sehingga buka lahan lagi, buka lahan lagi, buka lahan lagi, ya. Jadi stop menggunakan yang namanya minyak goreng kalau mengkritik sawit. Walaupun saya mengkritik Pak Prabowo, saya juga mengkritik yang menggunakan penggunaan minyak goreng. Mari kita mengurangi penggunaan minyak goreng gitu. Itu kalau saya perhatikan ya. Jadi dalam mengkritik itu sebenarnya ada seninya guys, nggak boleh brutal banget gitu ya mengkritik ya. Kritik sebenarnya sah-sah aja, bagus ya. Kritik itu seperti vitamin guys, asal vitaminnya itu bikin sehat gitu, bukan toksik gitu ya. Kalau saya perhatikan ya, ketika daripada ya teisme ini ya sangat-sangat toksik sekali ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya pecinta KDM. Salam satu lembur.